Shalom, selamat pagi menjelang siang Bapak dan Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saya percaya terjadi atas meskipun di tengah-tengah situasi yang sulit untuk kita hadapi, tapi kami percaya bahwa kita semua dalam pemberian Tuhan. Saya yakin dan percaya hari ini kita nikmati hadirat Tuhan dalam kesempatan ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan untuk kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati setiap kami, agar apa yang kami renungkan senantiasa untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-8. Kalau kita membaca firman Tuhan ini dengan judul perikop iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak dan Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan judul bertekun dalam doa. Bapak dan Saudaraku, bahwa pertanyaan yang perlu kita jawab adalah, apakah semua Kristen berdoa dengan iman? Apakah semua orang Kristen yang berdoa itu berdoa dengan iman? Ini menjadi catatan penting buat kita. Tentu jawabannya tidak. Setiap umat Tuhan terkadang berdoa dengan berbagai alasan. Bisa karena diperintah, oleh karena tugas, disuruh, oleh karena itu aturan, atau itu sebuah kebiasaan yang diturunkan oleh orang tua, atau oleh karena tekanan, persoalan yang berat, ujian yang berat, masalah yang berat, maka dia berdoa. Dan ada orang-orang yang berdoa, memang itu betul-betul sebuah gaya hidup, dan itu merupakan satu pembuktian setiap hari hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka doa adalah bagian dari hidup yang bukan karena alasan-alasan yang tidak begitu penting. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap umat Tuhan yang berdoa dengan iman, maka meletakkan seluruh keyakinannya kepada Tuhan. Ini menjadi catatan penting buat kita bahwa orang-orang yang berdoa dengan iman adalah mereka yang yakin 100% bahkan penuh. Dia sungguh-sungguh bahwa apa yang disampaikan melalui doa itu dengan penuh keyakinan, dia meyakini ada otoritas Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, ada Tuhan yang dia sembah, ada Tuhan yang bisa memberikan solusi dan jalan keluar. Maka inilah yang menjadi alasan mengapa dia berdoa. Saya sangat percaya bahwa orang-orang yang berdoa dengan iman adalah mereka yang meyakini bahwa pencobaan, tantangan yang dihadapi itu akan bisa diatasi bersama dengan Tuhan, dan dia yakin hanya dengan berdoa satu-satunya cara untuk supaya seluruh persoalan kita ini bisa kita atasi. Itu yang poin yang pertama, bahwa orang yang berdoa dengan iman, yang tekun berdoa dengan iman, meyakini bahwa dia sedang berkomunikasi dengan Tuhan yang punya kuasa, punya kedaulatan yang bisa mengatasi seluruh persoalan-persoalan hidup kita. Karena itu Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, poin yang pertama bahwa bertekun dalam doa adalah sesuatu yang penting buat kita. Kenapa? Orang yang berdoa dan bertekun dan doanya dengan iman adalah mereka yang akan terus bisa menang menghadapi tantangan persoalan hidup. Yakin dan percaya bahwa hanya satu cara untuk bisa memenangkan pertandingan dalam ujian dan tantangan adalah dengan berdoa, dan doa dengan kesungguhan, doa dengan iman. Nah, yang kedua, bahwa apakah seorang anak Tuhan atau umat Tuhan bisa berdoa ketika dia sedang menghadapi masalah? Apakah ada orang-orang yang di dunia ini ketika dia menghadapi masalah lalu dia tetap bisa berdoa? Saya jawab,
Bisa, ada. Orang-orang yang menghadapi masalah, orang-orang yang menghadapi pencobaan, pergumulan, dan mereka tetap berdoa. Mereka tetap meyakini bahwa di tengah-tengah persoalan itu, dengan berdoa, maka ia bisa mengatasi dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini adalah orang-orang yang memiliki karakter, memiliki sesuatu yang benar, sehingga ketika dia melihat persoalan itu, dia tidak menyalahkan Tuhan. Ketika ada pergumulan, menyalahkan Tuhan, tapi dia sungguh-sungguh meyakini bahwa setiap pencobaan, setiap masalah itu tidak selalu diizinkan oleh Tuhan. Terkadang itu karena persoalan datang oleh karena kita sendiri. Contoh, setiap orang yang merokok, lalu kemudian paru-parunya rusak, atau orang-orang yang begadang, lalu kemudian ada sakit, itu bukan salahnya Tuhan. Nah, seringkali ketika kita melihat persoalan itu dengan kacamata yang benar, maka hasilnya doa kita juga akan benar. Kita tidak menyalahkan Tuhan, tapi kita akan mengevaluasi diri. Kalau ada salah, minta ampun sama Tuhan, dan akhirnya kita juga mohon pimpinan Tuhan, penyembuhan dari Tuhan, dan kita bisa menikmati hasil dari doa itu. Itu yang kedua. Jadi apakah ada orang-orang yang masih bisa mampu bertahan untuk tetap berdoa di tengah-tengah persoalan yang ada? Ada dan bisa. Ada orang-orang yang memiliki karakter yang benar, adalah orang-orang yang betul-betul sungguh-sungguh dengan Tuhan. Maka ketika dia bisa melewati dari hari ke hari dan dia tetap berdoa di tengah-tengah pergumulan dan dia akhiri dengan baik, maka saya percaya bahwa ia akan memiliki kedewasaan di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, bahwa ada banyak orang-orang yang tetap berdoa dan kita melihat bahwa apa yang didoakan itu betul-betul didoakan dengan sungguh-sungguh. Dan ia yakini bahwa pencobaan dan kemudian doa dengan iman itu adalah satu paket yang diizinkan oleh Tuhan, supaya ketika kita lewati tantangan itu dan tetap meyakini bahwa Tuhan pasti menolong, maka dua sisi ini akan betul-betul dikerjakan. Ada pencobaan, ada doa dengan iman, maka inilah yang menjadi warna yang sangat menarik untuk Tuhan memberkati saudara dan saya. Ada banyak orang-orang yang kalau sudah dapat diizinkan pencobaan terjadi, ia tidak tekun berdoa, maka hasilnya dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka ditutup dengan kalimat di sini di bagian yang terakhir, bahwa sebab orang yang berdua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 7, orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Itulah orang-orang yang tidak tekun dalam doa ketika dia menghadapi pergumulan. Tapi orang-orang yang sekalipun di tengah-tengah pergumulan, persoalan berat yang harus hadapi, tapi oleh karena dia tekun berdoa secara pribadi dengan Tuhan, maka hasilnya ia sungguh-sungguh mendapatkan bagian yang terbaik dari Tuhan. Bapak dan Saudara yang dikasih Tuhan, teruslah berjuang. Apapun tantangan dan persoalan yang Bapak Ibu hadapi, hari-hari ini kita menghadapi suami, anak, pekerjaan, ekonomi, bahkan menghadapi situasi dunia ini yang semakin sulit. Percayalah bahwa dengan kita berdoa, tekun berdoa, mengandalkan Tuhan, itu membuktikan bahwa kita dewasa secara rohani untuk menghadapi tantangan. Bukan menyerah, bukan meninggalkan Tuhan, tapi justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Saya percaya minggu ini kita akan memasuki minggu yang pertama bulan Desember. Kita meninggalkan bulan November dengan satu kematangan hidup kita, bahwa kita adalah orang-orang yang betul-betul tidak akan dikalahkan oleh pencobaan, tantangan, tapi kita menang oleh karena kita tekun di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan Saudaraku sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan menolong setiap kami. Setiap kami boleh dimampukan untuk terus tekun dalam doa, meskipun di tengah-tengah berbagai tantangan yang ada. Doa kami supaya Tuhan memberkati sidang jemaat yang ada di kota Bengkulu ini, GPN di tempat ini. Demikian juga jemaat yang ada di Bekasi, keluarga-keluarga yang ada di sana. Tuhan memberkati mereka. Terkhusus juga keluarga Pak Ginting, Ibu Ginting, Alpian dan Siska. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap diberikan kekuatan bertahan di tengah-tengah situasi yang ada. Doa kami supaya Tuhan campur tangan untuk setiap persoalan mereka. Demikian juga seluruh sidang jemaat yang ada di sana. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami serahkan doa kami, ucapan syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak dan Saudaraku. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.